Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Gojin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 35. Tapi sebelumnya, karena ini adalah masih dalam Ramadan ya, jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke. Bab 35 ini pembahasannya adalah tentang Jakobjang Kwali. Jadi Jakobjang itu adalah tempat kerja, kata Kwali itu artinya adalah pengelolaan. Jadi kalau Jakobjang Kwali itu artinya adalah pengelolaan tempat kerja. Oke, mari kita bahas. Ini ada percakapan antara dua orang ya pun, ada percakapan antara perempuan dan laki-laki. Yang perempuan ini berkata, "Unel haliren muyeyo." Jadi unel itu adalah hari ini. Hari ini kata hata itu melakukan. Kalau halil itu adalah pekerjaan yang kata el ini ya, itu artinya adalah akan. Pekerjaan yang akan dilakukan itu apa? Ya perhatikan. Meskipun ini cuman beda ini ya partikel saja ya, tapi itu mempunyai arti yang sangat fatal ya ya. Jadi ini unel haliren moyeyo. Jadi hari ini itu pekerjaan yang akan dilakukan itu apa, seperti itu ya. Cekorel kanan koyeyo. Jadi koyeyo itu kemungkinan kita akan kata melakukan pekerjaan mengecek persediaan stok barang. Kata ceko itu adalah stok barang atau persediaan stok barang. Oke, saya lanjutkan yang ini ya, tentang harin, ini halil ini. Oke, ini ya. Bentar. Kata halil, kata il itu artinya adalah pekerjaannya ya pun, kata hata itu artinya adalah melakukan. Kalau halil itu artinya adalah pekerjaan, kata l ini ya. Halil itu pekerjaan yang akan dilakukan. Ini ya. Kalau halil itu pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau ini bawahnya itu L ya, itu artinya adalah akan dilakukan. Kalau hanen il itu adalah pekerjaan ya, ini pekerjaan, nen itu adalah yang sedang, nen itu yang sedang dilakukan ya. Kalau ini hanil itu adalah ini bukan bawahnya, ini bukan L tapi N ya. Ini hanil itu adalah pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi ini meskipun ini cuma bedanya lah mas, sama mas kan cuma partikel aja, beda ya. Meskipun cuma partikel tapi itu mempunyai arti yang sangat fatal, karena ini nanti menentukan keterangan waktunya itu yang betul itu mana ya. Kalau keterangan waktunya lampau berarti kita memakai yang ini ya. Keterangan waktunya misalnya keterangan waktunya itu adalah minggu lalu ya, minggu lalu berarti kita pakai hanil ya, berarti pekerjaan yang telah dilakukan. Meskipun ini cuma partikel saja ya bun, tapi mempunyai arti yang sangat fatal, karena kalau halil itu pekerjaan yang akan dilakukan, hanen il itu adalah pekerjaan yang sedang dilakukan, kalau hanil itu pekerjaan yang telah dilakukan ya. Begitu juga untuk ini contoh lainnya, misalnya ilgel. Pokoknya kalau ada el seperti ini ya, cek itu artinya adalah buku. Kalau ini ilgel cek ya, el ya, ilgel cek ini artinya adalah buku yang akan dibaca ya, buku yang akan dibaca. Kalau ini ingnen cek ya, ingnen cek itu adalah buku, kata ini partikelnya itu penghubungnya itu ada nen, itu berarti buku yang sedang dibaca. Tapi kalau ini ilgen cek itu adalah buku yang ya, ini itu adalah buku yang telah dibaca, seperti itu ya. Jadi kalau illegal cek buku yang akan dibaca, kalau ingnen cek buku yang sedang dibaca, kalau ingnen cek buku yang telah dibaca. Kalian harus paham ya ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang munbob tata bahasa yang akan kita pelajari. Nah, saya kecilkan dulu ya. Tata bahasa yang akan kita pelajari adalah kata kerja ya, kata kerja bentuk epsita. Itu artinya adalah marilah kita atau ayo kita. Misalnya mokta makan, kalau mokepsita artinya adalah marilah makan. Kalau kata pergi, kalau kapsita marilah pergi. Ya misalnya sada itu membeli, kalau sapsita artinya adalah marilah membeli. Kalau oda itu artinya adalah datang ya, kalau upsita itu artinya adalah marilah datang, seperti itu ya. Sekarang kalau ini pola kalimat selanjutnya itu adalah bentuk L tadi ya, seperti yang saya bilangkan tadi itu ya. Itu artinya adalah yang akan. Jadi ini menggabungkan kata kerja dengan kata bendanya. Jadi kalau ada kata kerja bergabung dengan kata benda seperti ini, lalu tengahnya itu ada partikel L atau L seperti ini, itu artinya yang akan. Kalau ini nen berarti yang sedang. Kalau
N itu berarti yang telah, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, sekarang 작업장 환경 관리, 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tempat kerja. Jadi 어휘 kosakatanya adalah tentang ini ya. Kosakata yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tempat kerja. Kata 자재 재고, 자재 창고 관리 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengelolaan gudang bahan baku atau bahan dasar ya. Terus Munwawa Jongbo, budaya dan informasinya itu adalah tentang Hanguk의 산업 구조. Kujo itu adalah struktur, kata sanop itu industri, kata Hanguk itu Korea. Jadi struktur industri Korea. Lalu kita lanjutkan target pembelajarannya. Haksek mukbyonya itu adalah tentang 작업장의 환경 관리에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa berbicara atau mengatakan tentang pengelolaan lingkungan tempat kerja. Terus 자재 창고 관리시 주의점에 대해 설명할 수 있다. Jadi kita dituntut untuk bisa, itu bisa, 설명하다 itu menjelaskan. Kita dituntut untuk bisa menjelaskan tentang poin yang diperhatikan si itu pada waktu, ya si itu pada waktu kuali pengelolaan gudang bahan dasar. Sekarang yang 어휘 ya 여러분, yang kosakata satu ini 작업장 환경 관리 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tempat kerja. Yang pertama ada kata 더럽다. 더럽다 itu artinya adalah kotor ya, kalau dirubah ke dalam bentuk ium jadi 더러워요 ya, 더러워요 seperti ini. Kalau dirubah ke dalam bentuk ium 더러워요. Jadi 더럽다 atau 더러워요 ini artinya adalah kotor. Kata 엉망이다 itu artinya adalah berantakan. Kalau dirubah ke dalam bentuk ium jadi 엉망이에요. Jadi 엉망 seperti ini ya. 엉망 ya, 엉망이에요. Ya, 엉망이다 atau 엉망이에요 itu artinya adalah berantakan. Kata 깨끗하다 itu bersih, kata 정리하다 itu merapikan. Terus 냄새가 심하다, kata 냄새 itu artinya adalah bau ya, kata 심하다 itu artinya adalah parah ya. Baunya parah, jadi kita artikan baunya itu tak sedap ya. Som itu suara, kata 심하다 itu parah, jadi suaranya parah atau kita artikan itu suaranya berisik ya. Kata 쾌적하다 itu menyenangkan, kata 치우다 itu cenderung ke membereskan ya, kata 치우다 itu membereskan. Terus kata serta itu menyapu ya, kalau serta. Coba kalau serta itu menyapu, kalau serta ini bisa diartikan menggunakan, memakai, atau bisa juga diartikan menulis ya, atau bisa juga untuk rasa ini artinya adalah rasa pahit ya, kalau serta itu rasa pahit. Kata takta itu mengelap, kata wangkihata itu membuka ventilasi atau melakukan pertukaran udara. Sama ya, melakukan pertukaran udara atau membuka ventilasi. Kata borita itu membuang, kalau dirubah ke dalam bentuk ium jadi boryoyo ya. Boryoyo seperti ini. Terus ada 작업장 itu tempat kerja, kalau 작업 itu pekerjaan ya, kalau 작업장 tempat kerja. Kalau 작업 itu kerja, kalau 작업대 itu meja kerja. Kata 열다 itu membuka ya, membuka pintu, membuka jendela atau membuka tutup botol ya, bisa memakai kata 열다. Tapi kalau membuka rekening ya pun ya, membuka rekening itu dengan kata 개설하다. Masih ingat gak ya? 개설하다 itu artinya adalah membuka rekening. 개설하다. Jadi kalau kalian membuka rekening jangan memakai kata 열다 yang membuka ya. Jadi kita kalau membuka rekening ini sering keluar dalam ujian ya. Kalau membuka rekening itu harus memakai kata 개설하다 itu membuka rekening. Ingat ya ini ya, 개설하다 itu membuka rekening, kalau 열다 itu membuka pintu, jendela. Kata 먼저 itu lebih dulu, kata 두고 itu peralatan, seperti itu.
Kita lanjutkan almajan gosel kola. Jadi pilihlah kot itu adalah hal ya. Ini adalah pengganti dari kosakata ini ya pun. Pilihlah kosakata yang benar. Munjangan langsung hasil. Jadi sempurnakanlah munjang itu kalimatnya. Kata toropta itu kotor. Kata keketata itu bersih ya. Kata nemseka simata itu adalah baunya parah atau baunya itu tak sedap ya. Kata somi simata itu adalah suaranya parah atau berisik atau suaranya bising gitu ya. Oke, nomor 1, saya ganti hijau aja ntar. Nomor 1 ya, 작업장을 청소하고 도구를 정리했어요. Jadi aku itu telah membersihkan tempat kerja, kemudian aku telah merapikan tuku, peralatan kerja maksudnya itu. 그래서 oleh karena itu 지금은 깨끗해요. Sudah saya kerjakan ya. Oleh karena itu sekarang itu bersih. Sekarang nomor 2, wanpungki가 고장나서. Wanpungki itu adalah kipas ventilasi udara. Paham ya wanpungki? Wanpungki itu adalah kipas yang nempel di dinding tuh ya, modelnya kotak seperti ini. Terus ini ada kayak kipasnya ini ya, modelnya itu. Kipas yang menempel di dinding tuh loh. Kipas ventilasi udara. Jadi kipas ventilasi gitu aja. Wanpungki가 고장나서. So itu sebab kipas ventilasinya itu kucang nata itu rusak ya, sebab kipas ventilasinya rusak, wangkika andeo, maka sirkulasi udaranya menjadi tidak bagus atau pertukaran udaranya menjadi tidak bagus. Kreso oleh karena itu 작업장에 di tempat kerja nemseka simeo, baunya itu sangatlah parah atau baunya itu tak sedap seperti itu ya. Sekarang nomor 3 ya 여러분, 작업장 청소를 못했어요. Jadi tidak bisa membersihkan ya, tidak bisa membersihkan tempat kerja. Maksudnya itu aku tidak membersihkan tempat kerja. 그래서 sehingga atau oleh karena itu 작업장이 tempat kerjanya 더러워요, kotor. Nomor 4, 작업장에 기계가 많아요. Jadi di tempat kerja gige itu mesin ya, mesinnya banyak atau banyak sekali mesin. 그래서 oleh karena itu 소미 심해요, suaranya itu sangatlah parah atau suaranya itu berisik atau suaranya bising gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya pun, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasanya itu adalah bentuknya upsita. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata upsita, itu artinya adalah marilah atau ayo ya. Jadi kalau diartikan panjang itu seperti ini ya. Upsita melekat pada kata kerja dan digunakan ketika menyarankan melakukan sesuatu bersama-sama dalam situasi formal ya, seperti itu. Jadi kita simpulkan aja artinya ya. Jadi artinya itu kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata upsita seperti ini, itu artinya adalah marilah atau ayo gitu ya. Cara merangkainya gampang ya. Kalau kata kerja yang akhirannya itu konsonan, itu ditambah kata ini upsita. Contohnya mokta. Mokta itu terakhirnya adalah konsonan ini ya. Jadi mogemsita. Mogemsita dibaca mogemsita. Seperti itu ya. Kalau kata kerja yang akhirannya itu adalah vokal, atau kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan, tapi konsonan yang huruf L ya, huruf L seperti ini, itu ditambahi ini besida. Kalau ini upsita, kalau ini besida. Jadi buta langsung tambah B-nya di bawahnya ya. Jadi bumsida. Itu kalau buta melihat, kalau bumsida marilah melihat atau ayo kita melihat. Kata mandelta itu huruf terakhirnya adalah konsonan, tapi konsonan huruf L ya pun ya. Jadi langsung tambah sida di belakangnya. Mandelta itu membuat. Kalau mandep sita itu artinya, atau mandem sita itu mari membuat atau marilah kita membuat. Seperti itu, simpel aja ya. Pokoknya kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata upsita, artinya adalah marilah atau ayo. Oke, contohnya ya pun, saya besarkan. 작업할 때는 ya, saat bekerja, 반드시 itu pastikan 작업복을 입읍시다. Jadi saat bekerja, 반드시 itu pastikan ya, pastikan untuk pastikan, upsita itu marilah memakai pakaian kerja. Jadi saat bekerja itu pastikan untuk mari kita memakai pakaian kerja. 주말에 다 같이 고향 음식을 만들어 먹읍시다. Jadi pada akhir pekan nanti ya, 음시다 itu artinya marilah ya, marilah kita makan ya,
pada akhir pekan nanti marilah kita makan dengan membuat makanan kampung halaman semuanya bersama-sama. Seperti itu ya. 작업이 끝나면 작업장을 정리합시다. Jadi 작업 itu adalah pekerjaan ya. Pekerjaan 면 itu jika telah selesai atau jika selesai pekerjaan, 작업장을 정리합시다. Jadi marilah kita merapikan atau merapikan itu ya, marilah kita merapikan tempat kerja. Terus ini ya pun dalam respon menanggapi pertanyaan yang menggunakan elkayo ya, elkayo itu adalah bagaimana kalau ya, bisa juga menggunakan opsida pula. Jadi seperti ini ya contohnya itu. Ntar saya besarkan ya. 이제 퇴근해도 될까요? 이제 itu saat ini apakah boleh juga pulang kerja? Seperti itu ya. Saat ini apakah boleh juga pulang kerja? 네, 이제 그만 퇴근합시다. Jadi ya, i제 saat ini kata geman ini bisa diartikan segera, bisa diartikan cukup ya. Kalau gemandu itu artinya berhenti. Kalau geman itu bisa diartikan cukup, bisa diartikan segera. Tapi kita artikan cukup saja ya. 네, 이제 그만 ya, saat ini cukup sampai di sini. 퇴근합시다. Marilah kita pulang kerja. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah ya, tulislah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini. 물건이 너무 많아요. 물건 itu barang, barangnya sangatlah banyak. 작업장을 지웁시다. Jadi sida itu adalah marilah ya, marilah kita ciuda itu membereskan, marilah kita membereskan tempat kerjanya. Nomor 1, kalau ada gambar seperti ini berarti wangki hata. Wangki hata itu adalah melakukan pertukaran udara atau ini ya, melakukan sirkulasi udara ini. 냄새가 심해요. Jadi 냄새 itu baunya sangatlah parah atau baunya itu tak sedap gitu ya. 환기합시다. Marilah kita 환기하다, melakukan pertukaran udara. Terus nomor 2, 바닥이 더러워요. Jadi batak itu lantai, kata 더럽다 menjadi 더러워요. Jadi lantainya itu kotor. 바닥을 닦읍시다. Jadi marilah kita mengelap lantainya. Nomor 3, 작업대가 작업대가 엉망이에요. Jadi artinya itu adalah meja kerjanya itu 엉망이에요, itu berantakan. Jadi tempat kerjanya itu berantakan. 작업대를 정리합시다. Jadi 작업대를 정리합시다. Marilah kita merapikan meja kerjanya. Nomor 4, 쓰레기가 많아요. Jadi sampahnya itu sangatlah banyak. Ya, 쓰레기를 버립시다. Artinya itu adalah marilah kita membuang sampahnya. Sekarang yang nomor 2, almajan 것을 골라. Jadi pilihlah, 것 itu kosakata ya, pilihlah hal atau kosakata yang benar. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, coba kita artikan kosakatanya terlebih dahulu. Kata 행동을 조심하다. Kata 조심하다 itu berhati-hati. Kata 행동 itu adalah tindakan atau sikap. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap gitu ya. Terus 규칙을 지키다 itu adalah mentaati peraturan. Kata 지나게 지내다 itu artinya adalah menjalani hidup secara akrab ya, menjalani hidup dengan akrab. Kata 존댓말을 하다 itu artinya adalah berbicara dengan sopan. Terus 성실하게 일하다, bekerja secara rajin atau bekerja dengan rajin. Oke, contohnya ya pun ya. 상대방이 불쾌감을 느낄 수 있으니까. Jadi 상대방 itu adalah lawan bicara atau mitra ya, atau orang lain ya. Lawan bicara atau orang lain dikarenakan suit itu bisa 느끼다 itu merasa, bisa merasakan tidak nyaman. 행동을 조심합시다. Jadi marilah kita berhati-hati dalam bersikap seperti itu. Terus nomor 1, 직장 동료들과 서로 이해주며 진하게 지냅시다. Jadi 지내다 itu adalah menjalani hidup. Kalau 지냅시다 itu adalah marilah kita. Jadi marilah kita menjalani hidup secara akrab atau marilah kita menjalani hidup dengan akrab. Dengan ini ya, saling peduli atau saling membantu satu sama lain dengan rekan-rekan kerja
di tempat kerja. Nomor 2, 직장에서는 반말을 하지 말고 서로 존댓말을 합시다. Jadi habsida itu marilah, ya marilah kita berbicara dengan sopan satu sama lain, dan jimal itu adalah janganlah kita berbicara kasar di tempat kerja. Maaf dari sini dulu ya, di tempat kerja marilah kita berbicara dengan sopan satu sama lain dan jangan berbicara kasar. Nomor 3, 퇴근 시간과 퇴근 시간을 잘 지키면서 성실하게 일합시다. Jadi 합시다 marilah, ilhata bekerja, marilah kita bekerja secara rajin atau marilah kita bekerja dengan rajin, myeonso sambil jikita, mentaati, jal dengan baik, sikan waktu pulang kerja dan waktu berangkat kerja. Nomor 4, 기숙사는 ya asrama 많은 사람들이 함께 생활하는 곳이니까, ya asrama nikah dikarenakan adalah kot itu tempat yang dihidupi bersama-sama dengan orang-orang yang banyak, ya asrama itu dikarenakan tempat yang ditinggali atau dihidupi bersama-sama dengan orang yang banyak. 규칙을 지킵시다. marilah kita jikita mentaati 규칙 peraturan. Sekarang kita lanjutkan yang tehwa ya Bun, yang percakapan satu ini. Oke, mari kita bahas ya. Ini ada percakapan antara Chahara dan Madu. Chahara berkata, 작업장이 너무 엉망이네요. Ya, 작업장 itu tempat kerjanya, 너무 itu sangatlah berantakan ya. 냄새도 심하고요. Kok itu kemudian baunya juga sangatlah parah ya, kemudian baunya juga tak enak gitu ya. 어제 terus yang Madu menjawab, 어제 늦게까지 작업을 했어요. Jadi kemarin saya itu telah bekerja kaji itu sampai larut malam gitu, sampai larut gitu ya. 너무 피곤해서 so itu sebab ya, sebab saya itu sangatlah lelah ya, sebab saya itu sangatlah lelah. 정리를 하나도 못하고, aku itu ya mutata itu tidak bisa melakukan satu pun ya. Hana itu satu, kalau hana itu satu juga atau satu pun, aku tidak bisa melakukan satu pun merapikan, maksudnya itu aku tidak bisa merapikan satu pun. Kemudian 퇴근했어요, aku itu langsung pulang kerja. 일하기 전에, jadi 기전에 itu sebelum. Jadi ilhata bekerja, kalau ilhaki 전에 sebelum bekerja, 먼저 청소부터 합시다. marilah kita melakukannya mulai dari bersih-bersih terlebih dahulu. Lalu Madu menjawab, 네, 제가 얼른 가서, ya saya akan pergi segera ya. So lalu 거래를 가져올게요, aku akan datang dengan membawakan kain lap. Terus yang Chahara menjawab, 그럼 kalau begitu 저는 작업장을 쓸고 있을게요. Jadi kalau begitu aku 을게요 akan, selda itu adalah menyapu tempat kerja, seperti itu. Coba mari kita dengarkan ya walaupun listeningnya, lalu kita jawab jawabannya nanti di bawahnya nanti. Oke, coba selamat mendengarkan. 작업장이 너무 엉망이네요. 냄새도 심하고요. 어제 늦게까지 작업을 했어요. 너무 피곤해서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일하기 전에 먼저 청소부터 합시다. 네, 제가 얼른 가서 걸레를 가져올게요. 그럼 저는 작업장을 쓸고 있을게요. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Oke, 작업장은 지금 어때요? Jadi tempat kerjanya 지금 sekarang bagaimana? Jadi 작업장이 너무 엉망이에요. Jadi tempat kerjanya 지금 ya, 지금 너무 엉망이에요. Sekarang tuh 너무 sangatlah berantakan. Jadi tempat kerjanya sangatlah berantakan. Nomor 2, Chahara 씨와 Madu 씨는 saudara Madu dan saudara Cahaya.
berbicara. 무엇을 할 거예요. Kemungkinan akan melakukan apa dia? Ya, mereka itu akan melakukan 청소할 거예요. Jadi 할 거예요 kemungkinan akan melakukan bersih-bersih. 지시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas. Ini kosakatanya ya, 여러분. Kata 냄새도 심하다. Jadi 냄새 itu bau. Ya, 도 itu juga baunya juga parah atau baunya juga tak sedap. 창문을 열고 환기를 하다. Jadi 환기하다 itu adalah melakukan pertukaran udara, kemudian membuka jendela. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya, 여러분. 작업장이 엉망이에요. Jadi tempat kerjanya itu sangatlah berantakan. Kata 엉망이다 itu berantakan. 냄새도 심하네요. Jadi baunya juga sangat parah ya, atau baunya juga tak sedap ya. 일을 시작하기 전에, 기존에 itu artinya adalah sebelum. Kalau ada 시작하다 itu mulai. Jadi sebelum 시작하다 mulai kerja. 청소부터 해야겠어요. 야겠어요 itu artinya adalah harus ya, harus melakukannya mulai dari bersih-bersih. 네, 먼저 창문을 열고 환기를 합시다. Ya, ini 합시다 itu marilah ya deh. Ya, marilah atau ya, ayo kita melakukan pertukaran udara, kemudian membuka jendelanya. Seperti itu. Sekarang kosakata yang di bawahnya ya, pun kita artikan lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya. Ya, coba kosakata yang di bawahnya ini ada 바닥도 더럽다. Jadi badak itu lantai, kata 도 itu juga, 더럽다 itu artinya adalah kotor ya. Jadi lantainya juga kotor. 바닥을 쓸고 닦다. Jadi 닦다 itu mengelap ya, mengelap dan menyapu lantai ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya, 여러분. Coba. 작업장이 엉망이에요. 작업장이 엉망이에요. Jadi tempat kerjanya itu berantakan ya. Terus ini 바닥도 더럽네요. Jadi 바닥도 더럽네요. Jadi lantainya 바닥도 더럽네요. Jadi lantainya juga kotor ya. Seperti itu ya, diganti ini. Terus 일을 시작하기 전에, 기존에 sebelum mulai bekerja, 청소부터 해야겠어요. 야겠어요 itu harus ya, kita itu akan harus, kita artikan harus saja karena kata ya itu harus ya. Jadi ya itu harus, kita harus melakukannya mulai dari bersih-bersih. 네, 먼저, ya ini disilang ya, berarti ganti yang bawahnya ini. 네, 먼저 바닥을 쓸고 닦읍시다. Jadi ya, 합시다. Marilah kita mengelap dan menyapu lantai terlebih dahulu. Sekarang 발음 ya, pengucapan atau pelafalan. Jadi kalau ada kata ya, kata yang bajimnya itu adalah huruf PH seperti ini ya, ketemu dengan G, D, B, S, J, itu nanti dibaca dengan B seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kata top bab seperti ini ya, itu dibaca top bab. Jadi PH-nya ini diganti dengan B. Terus lagi kata yop chip ya, dibaca yop chip, seolah-olah seperti itu. Kata abdui dibaca abdui. Jadi PH ini dibaca dengan B seperti itu ya. Oke, daripada pusing coba kita dengarkan aja lah ya. Coba kita dengarkan baremnya. 1. 덮밥 옆집 앞뒤 2. 숲속 잎새 앞다리. Sekarang kita lanjutkan yang 어휘, yang kosakata dua ini ya, 여러분. 자재 창고 관리 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengelolaan gudang bahan dasar. Kata 창고 itu adalah gudang. Kata mulyu 창고 itu adalah gudang logistik ya. Kata 냉장 창고 itu adalah gudang berpendingin. Terus ada 냉동 창고 itu adalah gudang beku. Terus ada kontainer itu adalah kontainer.
Terus ada cangko kuali, pengelolaan gudang, itu kosakatanya adalah ini ya. Kata jaje itu bahan dasar, kata kuali ada mengelola. Terus ada cekorel kata itu adalah memahami stok barang atau mengecek stok barang. Terus Pokwan hata atau Caojang hata itu adalah menyimpan. Terus Undurel Yuji hata itu menjaga. Kata Yuji hata itu menjaga ya, menjaga temperatur suhu. Jadi menjaga temperatur suhu. Kata Topkerel Topta itu adalah menutupi penutup atau memasang penutup kayak gini ya. Jadi kayak terpal itu, memasang terpal atau memasangi penutup ini. Terus kata Chungyo hata itu penting, kata Chokjang undo. Undo itu adalah temperatur, kata Chokjang itu adalah wajar ya. Jadi temperatur yang wajar atau temperatur yang layak atau temperatur yang aman sama aja. Kata duda itu cenderung ke meletakkan ya. Mas kan meletakkan tuh nota ya Mas ya. Jadi nota. Jadi nota itu cenderung ke meletakkan, kalau duda itu menaruh. Jadi anggap aja sama lah ya. Jadi kalau nota ini meletakkan, kalau duda itu menaruh, kan hampir sama ya. Kalau kut itu segera, kata tamtangja itu adalah penanggung jawab, kata kita memindahkan. Kata teki itu khusus. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji munjangal langsung aseo. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. 기숙사 생활에서는 규칙을 지키는 게 중요해요. Jadi di dalam kehidupan asrama, ya dalam atau di kehidupan asrama, kata jungyo hata itu penting ya. Jungyo hata, jungyo heyo itu dalam bentuk yo. Jadi penting sekali. Ke itu adalah singkatan dari kata gotsi ya. Gosi seperti ini. Got itu hal, gosi itu ada partikel gosi disingkat ke. Jadi nen gosi jungyo heyo atau disingkat nen ke jungyo heyo, sama ya. Jadi di kehidupan asrama penting sekali hal kita itu mentaati peraturan, seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya pun cangkorel kuali altenen ya, saat kata kuali hata mengelola. Jadi saat mengelola gudang, cekorel pak hanen ke jungyoheo, penting sekali hal kata pak hata itu adalah memahami atau mengecek stok persediaan barang. Nomor 2, 냉동 창고는 온도를 유지하는 게 중요해요. Jadi 냉동 창고 itu adalah gudang beku itu ya. Gudang beku itu penting sekali hal menjaga undo itu temperatur suhu. Terus nomor 3, 자재를 pakai 둘 때는 ya, kata duda itu artinya adalah menaruh ya. Kata duda itu menaruh. Kalau dulte berarti dulte saat menaruh. Jadi saat menaruh, relnya di sini berarti kita artikan dulu ya. Saat menaruh bahan dasar ke luar atau di luar, topkerel tonenke jungyoheo, penting sekali hal menutupi penutupnya. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2. Ini ya pun, ini adalah bentuknya kata kerja, terus ini ada L atau L ini, terus ini adalah kata benda ya. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, ini adalah artinya adalah akan ya. Jadi yang akan. Contohnya seperti yang saya bilang di awal tadi ya pun ya, contohnya itu. Oke, kita langsung aja. Pokoknya kalau ada kata kerja, terus ada kata L atau L ini ya, terus ada kata benda, itu artinya adalah yang akan. Oke, jadi kalau diartikan panjang itu seperti ini ya. Bentar. Ya, melekat pada kata kerja dan kata sifat ya untuk memodifikasi kata benda berikut. Ini untuk menunjukkan bahwa tindakan atau peristiwa akan terjadi di masa depan atau menyarankan spekulasi atau niat tentang peristiwa yang belum terjadi ya. Terlalu bertele-tele kan. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat ya, ada kata L atau L ditambah kata benda di depannya, itu artinya adalah yang akan, gitu aja. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya 여러분 ya. Contohnya itu seperti ini. 제품을 담을 상자가 필요해요. Jadi 필요해요 itu artinya adalah perlu. Oh ya, kita artikan ini dulu ya 여러분 ya. Maaf. Ya, ini kalau kata kerja ya, kata kerja atau kata sifat yang akhirnya itu adalah konsonan, itu ditambah kata
seperti ini ya. Contohnya kayak gini ya, kata tamta ini huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, jadi tamel ya itu artinya adalah yang akan dimasukkan. Kata tamta itu memasukkan, kalau tamel berarti yang akan dimasukkan. Terus ini kalau kata kerja atau kata sifatnya itu akhirannya itu adalah vokal, atau kata kerja atau kata sifat itu akhirannya itu adalah konsonan, tapi konsonan huruf L ya, huruf L ini maka tambah kata L di bawahnya. Contohnya seperti ini, juta itu artinya adalah memberikan. Kata jul berarti artinya adalah yang akan diberikan. Kata mandelta itu membuat, kalau mandel ya, kalau mandelta itu membuat, kalau mandel apa itu berarti yang akan dibuat. Seperti itu ya Yarbun ya. Contohnya seperti ini. 제품을 담을 상자가 필요해요. Jadi 필요해요 artinya adalah perlu. Kata 상자 itu kardus. Perlu kardus yang akan digunakan untuk memasukkan produk, seperti itu. Jadi perlu kardus yang akan digunakan untuk memasukkan produk. Terus bawahnya 작업에 사용할 공구를 가져오세요. 가져오다 itu artinya adalah membawa datang. Kalau 가져오세요 berarti bawalah datang ya, bawalah datang peralatan. Kata L itu berarti yang akan ya, peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan. Jadi bawalah datang peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan. Bawahnya 동생과 같이 살 집을 찾고 있어요. 고잇 artinya adalah sedang. Saya sedang mencari. Saya sedang mencari. 집 itu rumah. Kata L berarti yang akan. Kata sata ini bukan salta ya. Kalau salta itu membeli ya. Kalau salta itu membeli, tapi ini bukan salta tapi salta. Salta itu artinya adalah tinggal ya Bun ya. Jadi aku sedang mencari rumah yang akan, ini akan saya tinggali ya. Salji berarti rumah yang akan saya tinggali bersama dengan adikku. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya Bun. Almajun gosel kula, jadi pilihlah kot itu hal ya, ini pengganti dari kosakata, jadi pilihlah kosakata yang benar. Bukiwa kaji tewarel langsung ngaseo, jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Kata kualihata itu mengelola, kata takta mengelap, kata topta itu adalah menutupi ya, menutupi. Kata kita itu memindahkan ya. Contohnya ya Yarbun seperti ini, kita artikan 자재 창고 담당자가, jadi 자재 창고 담당자가 바꾼다고 해요. Jadi kita penggal dari partisiple subjek ya. Jadi 담당자 itu artinya ada penanggung jawab. Penanggung jawab gudang bahan dasar takoheo itu adalah katanya. Kalau ada kata n itu berarti telah ya. Katanya itu telah dibakuita, itu diganti. Jadi penanggung jawab gudang bahan dasar itu katanya telah diganti. 맞아요, benar sekali. 내일부터 창고를 관리할 담당자는, jadi mulai besok, jadi 내일부터 itu adalah mulai besok. 담당자 itu adalah penanggung jawab. Kata L ini berarti yang akan ya. Penanggung jawab yang akan kualihata mengelola gudang itu adalah saudara Madu. Seperti itu. Sekarang yang nomor satu ya Rabun. 곧 비가 올 것 같아요. Kata 곧 itu artinya adalah segera. Kata got kata itu artinya adalah sepertinya. Jadi segera, sepertinya. Kata ini berarti adalah akan ya. Jadi sepertinya itu akan segera datang hujan, maksudnya turun hujan. Jadi sepertinya itu akan segera turun hujan. 빨리 자재를 덮기를 가져옵시다. Jadi kalau ada kata 가져오다 itu adalah membawa datang. Kalau 가져옵시다 itu artinya adalah marilah kita membawa datang. Jadi marilah kita membawa datang. 덮개 itu adalah penutup ya, atau terpal itu ya, penutup. Yang L itu adalah yang akan. 덮다 kita gunakan untuk menutupi bahan dasar secepatnya. Seperti itu. Nomor 2 ya, 이 자재들을 창고에 보관해야 돼요. Jadi kata ya 돼요 adalah harus ya. Kita harus 보관하다 menyimpan. Kita harus menyimpan, role-nya di sini ya. Berarti kita artikan dulu ini. Kita harus menyimpan bahan-bahan dasar ini ke
gudang. Jadi kita harus menyimpan, karena ini roll, berarti kita baca dulu ya. Kita harus menyimpan bahan-bahan dasar ini ke gudang. 그럼 자재를 창고로 옮길 사람들을 데려올게요. Jadi 그럼, kalau begitu, 올게요 artinya adalah akan. Saya akan, 오다, Terio itu mengajak. Kalau terita itu mengajak ya. Jadi kalau terio ota itu datang dengan mengajak. Kalau begitu aku akan datang dengan mengajak orang-orang yang kata el itu berarti yang akan ya ya. Orang-orang yang akan memindahkan relnya di sini berarti memindahkan bahan dasar ke gudang seperti itu. Jadi kalau begitu aku akan datang dengan mengajak orang-orang, kata el ini berarti yang akan kita memindahkan bahan dasar ke gudang. Nomor 3, 작업대가 너무 지저분하네요. Jadi 작업대 itu adalah meja kerja. Meja kerjanya 너무 itu adalah sangat berantakan ya. Jadi meja kerjanya sangat berantakan sekali ya. 제가 작업대를 닦을 걸레를 가져올게요. Jadi saya 올게요 akan 가져오다 itu membawa datang. Saya akan membawakan datang atau saya akan membawa datang. Gole itu adalah kain lap. Kata el itu artinya adalah yang akan. Kain lap yang akan digunakan untuk mengelap meja kerja. Seperti itu. Sekarang yang latihan 2, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 글을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah, kata 글 itu adalah tulisannya. Yani 금요일 청소 담당. Jadi 담당 itu artinya adalah tanggung jawab ya. Kalau 담당자 itu penanggung jawab, kalau 담당 itu tanggung jawab. Tanggung jawab kebersihan di hari Jumat. Seperti itu ya. Kata nitcanan itu 작업 도구를 정리하다. Jadi di hari Jumat ini nitcanan itu merapikan peralatan kerja. Terus agung 유리창을 닦다 itu mengelap 유리창 jendela, mengelap jendela kaca. Terus yang amina 쓰레기를 버리다 itu membuang sampah. Kata madu itu 바닥을 쓸다 itu menyapu lantai. Oke, berarti kita masukkan ke sini ya, 여러분. 금요일에 작업장 청소를 할 거예요. Jadi, 할 거예요 ya, kemungkinan akan melakukan kebersihan tempat kerja pada hari Jumat. 작업 도구를 정리한 사람은. Jadi kita penggal dari sini. Jadi udah saya kerjakan ya. Jadi orang yang kata el itu berarti akan. Jadi orang yang akan 정리하다 merapikan peralatan kerja ya. Itu adalah saudara nitcanan. Jadi kan ini tadi ya. Ya, nitcanan itu 작업 도구를 정리하다 merapikan peralatan kerja. Berarti orang yang akan merapikan peralatan kerja adalah nitcanan. Terus yang bawahnya 유리창을 닦을 사람은. Jadi orang kata el ini berarti artinya adalah yang akan. Orang yang akan takta mengelap jendela kaca adalah saudara Agung. Ya ini tadi saudara Agung mengelap jendela kaca. Berarti orang yang akan mengelap jendela kaca adalah saudara Agung. Nomor 3, 쓰레기를 버릴 사람은 아미나시예요. Jadi orang kata el ini berarti yang akan. Borita membuang. Jadi boril saram berarti orang yang akan membuang sampah adalah saudara Amina. Jadi kalimatnya ini Amina itu 쓰레기를 버리다. Amina itu membuang sampah. Berarti orang yang akan membuang sampah adalah Amina. Terus bawahnya 그리고 kemudian 바닥을 쓸 사람은 마두시예요. Jadi orang kata el ini artinya adalah akan. Jadi orang yang akan selda itu menyapu lantai itu adalah saudara Madu. Ini tadi Madu itu adalah 바닥을 selda menyapu lantai. Jadi orang yang akan menyapu lantai adalah saudara Madu. 우리가 일하는 작업장이니까 dikarenakan merupakan tempat kerja
yang sedang, kata nen ini berarti yang sedang ya Yarobun ya, yang sedang bekerja kita, maksudnya itu dikarenakan ini adalah tempat kerja di mana itu kita itu bekerja terus-menerus di sini. 깨끗하게 청소합시다. marilah kita 청소하다 bersih-bersih, marilah kita melakukan kebersihan secara rapi, seperti itu. Secara bersih ya, mari kita bersih-bersih secara bersih. Sekarang kita lanjutkan yang Tehwa Iya Yarobun, yang percakapan dua ini ada percakapan antara Agung dan Bujangnim. Jadi Bujangnim ini adalah kepala staf ya, atau kepala bagian. Agung berkata, 안녕하세요. 내일부터 창고 관리를 담당할 아궁이라고 합니다. Jadi, halo atau selamat pagi gitu ya. Selamat pagi. Saya itu bernama Agung. Orang yang itu akan. Orang yang akan bertanggung jawab pada pengelolaan gudang mulai besok. Seperti itu. 반갑습니다. Saya senang bertemu dengan Anda, atau salam kenal gitu ya. 창고 관리를 해보았어요. Apakah sudah mencoba melakukan, atau kita artikan apakah sudah pernah melakukan pengelolaan gudang gitu ya. Lalu Agung berkata, 아니요, 안 해보았지만. Tidak, aku itu 안 해보았지만 itu adalah tidak pernah atau belum pernah ya, belum pernah melakukannya, akan tetapi 열심히 하겠습니다. Aku 겠습니다 akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu yang Bujangnim atau kepala staf ini berkata, 창고 관리에서는 재고를 파악하는 게 중요해요. Jadi di kata kuali itu pengelolaan, kata 창고 itu gudang, di pengelolaan gudang, 중요해요 itu penting sekali, kata ke itu hal, kata pa, kata itu memahami, mengerti atau mengecek, kata 재고 itu persediaan stok barang. Jadi di pengelolaan gudang ya penting sekali hal untuk mengecek persediaan stok barang. 그리고 냉동창고는 ya, 그리고 kemudian 냉동창고 itu adalah gudang berpendingin atau gudang beku ya. Kemudian di gudang beku 적정 온도를 유지하는 게 아주 중요하고요. 중요하다 penting, kata aju itu sangat, kata ke itu hal, kata 유지하다 menjaga, kata 온도 itu suhu temperatur, kata 적정 itu secara wajar. Jadi di 냉동창고 di gudang beku atau gudang berpendingin itu sangat penting sekali hal untuk menjaga suhu temperatur yang wajar atau suhu temperatur secara wajar atau aman, seperti itu. Lalu Agung menjawab, 네 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Terus Bujangnim, 내일 창고로 들어올 물건이 많아요. Jadi besok ya, kata mulkon itu barang, besok barang, kata el ini berarti akan ya. Besok barang yang akan datang masuk ke gudang itu sangatlah banyak. 잘 정리해 주세요. Saya mohon untuk merapikannya dengan baik. 앞으로 kedepannya 잘 부탁해요. Saya meminta bantuannya dengan baik. Saya kedepannya saya mohon kerjasamanya gitu ya. Artinya itu. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya ya Yarobun, ada di track 200, lalu kita jawab nanti jawabnya yang di bawahnya. Oke, selamat mendengarkan. 안녕하세요. 내일부터 창고 관리를 담당할 아궁이라고 합니다. 반갑습니다. 창고 관리를 해봤어요? 아니요. 안 해봤지만 열심히 하겠습니다. 창고 관리에서는 재고를 파악하는 게 중요해요. 그리고 냉동 창고는 적정 온도를 유지하는 게 아주 중요하고요. 네, 알겠습니다. 내일 창고로 들어올 물건이 많아요. 잘 정리해 주세요. 앞으로 잘 부탁해요. 대답해보아요. mari coba kita menjawabnya. Yang nomor 1 ya 여러분. Agung 씨는 내일부터 무슨 일을 할 거예요? Jadi saudara Agung mulai besok 할 거예요. Kemungkinan akan melakukan pekerjaan apa? Seperti itu. Udah saya kerjakan ini ya. Jadi 내일 창고로 들어올 물건이
많으니까. Jadi nikah itu dikarenakan ya, dikarenakan kata mulkon itu barang ya. Dikarenakan barang yang akan datang masuk ke gudang besok itu sangatlah banyak. 잘 정리해 할 거예요. Jadi 잘 정리할 거예요. Kemungkinan akan melakukannya, merapikannya dengan baik. Seperti itu. Sekarang yang nomor 2, 냉동 창고를 관리할 때, jadi saat mengelola gudang beku atau gudang berpendingin, 중요한 것이 뭐예요? Hal yang terpenting itu apa? Jadi ini bukan 적정 ya, tapi 적정 ya. Ini salah saya tuh, salah nulis ya. Jadi 적정 seperti ini. 적정 온도를 유지하는 게 아주 중요해요. Jadi sangat penting sekali hal menjaga suhu temperatur yang wajar atau yang aman. Ya, bukan 적정 tapi 적정 ya. Sekarang kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya 여러분. 작업장에서 사용하다, menggunakan di tempat kerja. Kata 물건 ini artinya adalah barang. Kata 물류창고에 보관하다 itu menyimpannya di gudang logistik ya, seperti itu. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. 이건 뭐예요? Jadi ini apa? 작업장에서 사용할 물건이에요. Ini adalah barang. Kata ini artinya adalah akan. Ini adalah barang yang akan digunakan di tempat kerja. Jadi ini adalah barang yang akan digunakan di tempat kerja. Kata itu artinya akan ya. 이건 물류창고에 보관해야 돼요. Jadi ini ya 돼요, harus disimpan di gudang logistik. Jadi ini harus disimpan di gudang logistik. 그럼 제가 옮겨 놓을게요. Kalau begitu, saya elkeo akan kata nota. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata meletakkan atau menaruh ya. Ini kita anggap aja hilang ya. Jadi kalau begitu, aku akan memindahkannya. Kata umki itu adalah memindahkannya. Seperti itu. Sekarang yang kosakata di bawahnya ada 구내식당에서 쓰다. Itu adalah digunakan di kafetaria. Kata 음식 재료 itu adalah bahan makanan. Kata 냉장 창고에 저장하다 itu adalah menyimpannya di gudang beku ya. Oke, kita masukkan ke dalam kalimatnya. 이건 뭐예요? Jadi ini apa? Ya, ini apaan? Seperti itu ya. Terus ini dimasukkan ke sini ya. Jadi 구내식당에서 쓸 음식 재료예요. Ini adalah bahan makanan. Kata ini artinya adalah akan ya. Ini adalah bahan makanan yang akan digunakan atau dipakai di kafetaria. Seperti itu. 이건 ini 냉동 창고에 저장해야 돼요. Ini ya 돼요, harus. 저장하다 itu disimpan ya. Ini harus disimpan di gudang beku atau gudang berpendingin. Terus 그럼 제가 옮겨 놓을게요. Kalau begitu, jika saya lah yang, atau ya kita artikan kalau begitu saya elkeo akan. Kata nota ini kita hapus saja. Kalau begitu sayalah yang akan memindahkannya. Seperti itu. Sekarang 유용한 표현 ekspresi yang bermanfaat itu adalah 제 생각에도 그래요. 제 생각. Kalau 생각 itu pikiran ya, yarabbun. Kata 제 itu adalah milikku. Pikiranku ya. Do itu juga ya. Pikiranku juga begitu. Jadi diartikan itu adalah saya pikir juga begitu. Oke. 외식도 회사 생활에서 중요한 일인 것 같아요. Jadi wesik itu adalah acara wesik juga atau acara makan bersama juga merupakan sepertinya ya. Kot kata itu sepertinya merupakan hal atau pekerjaan ya. Kita artikan hal aja. Jadi wesik itu pun ya sepertinya merupakan hal yang sangat penting di kehidupan perusahaan. 제 생각에도 그래요. Jadi saya pikir juga begitu. 제 생각에도 그래요. 회식도 회사 생활에서 중요한 일인 것 같아요. 제 생각에도 그래요.
Sekarang kita lanjutkan munwawa 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas budaya dan informasi. 한국의 산업 구조. Kata 구조 itu adalah struktur, kata 산업 itu industri, kata E itu adalah kepemilikan ya, kata 한국 itu Korea. Jadi struktur industrinya Korea. Oke, mari kita bahas. 한국의 산업 구조는 기술 형식과 글로벌화에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya, kita kalau mengartikan kata 구조 itu struktur, kata 산업 industri, kata 한국 Korea. Jadi struktur industrinya Korea, kata 변화하다 itu berubah. Kalau ko 있습니다 itu sedang ya, sedang berubah atau kita artikan berubah. 변화하다 itu berubah. 지속적으로 itu secara terus-menerus. Kata tara itu tergantung atau sesuai. Kata global itu adalah globalisasi. Kwa itu dan, kata yongsik itu inovasi, gisul teknologi. Jadi struktur industrinya Korea itu berubah ya, byongwahata berubah, 지속적으로 secara terus-menerus ya, sesuai dengan globalisasi dan yongsik inovasi teknologi. 과거에는 농업과 경공업 중심의 산업 구조였지만, jadi 과거 itu masa lalu, 구조 itu struktur. Kalau 구조였 itu artinya adalah telah terstruktur itu ya. Kata 산업 industri, kata 중심 berpusat atau menitik beratkan, 경공업 industri ringan, kata 농업 itu pertanian. Jadi 과거에는 di masa lalu itu 구조였지만 itu telah terstruktur aja, telah terstruktur industri yang berpusat pada 경공업 industri ringan dan industri pertanian ya. Masa lalu, di masa lalu itu telah terstruktur industri yang berpusat pada industri ringan dan industri pertanian, jiman, akan tetapi 현재는, jadi saat ini, 제조업과 서비스업 등 고부가가치 산업의 비중이 prioritas, ya bi중 itu prioritas industri yang bernilai tambah tinggi seperti industri shop itu industri jasa, dan 제조업 industri manufaktur, 높아졌습니다. Itu kata nota itu tinggi. Kalau 높아졌 berarti telah menjadi tinggi seperti itu, atau telah meningkat seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. 농업, 업, 임업 등의 1차 산업은 한국의 전체 GDP에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮지만, jadi kita penggal dari partikel subjek ya, pun di sini ya. 산업 industri, 1차 itu peringkat pertama. Jadi 1차 산업 adalah industri utama, 임업 perhutanan, 업 perikanan, 농업 pertanian. Jadi 1차 산업은 industri utama yaitu 임업 industri perhutanan, 업 industri perikanan, 농업 industri pertanian. Kata 비중, 비중 itu prioritas. 차지하는 yang memenuhi. 전체 GDP adalah seluruh GDP. GDP itu apa? GDP itu adalah Gross Domestic Product. Jadi dalam bahasa Inggris itu Gross Domestic Product. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah PDB, Product Domestic Bruto ya. Artinya adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Seperti itu ya. Jadi kita ulang. Bi중 prioritas, kata 차지하는 itu yang menempati atau yang memenuhi. Kata 전체 GDP itu adalah seluruh GDP Korea. Kata 한국 Korea. Jadi kita artikan ini tadi ya, industri utama yaitu perhutanan, perikanan, pertanian itu prioritas untuk memenuhi 전체 GDP itu seluruh GDP-nya Korea. 상대적으로 itu secara relatif, 낮지만, 낮 itu rendah ya, secara relatif itu rendah atau secara relatif itu kecil ya. 지만 akan tetapi 국민의 기본 생활에 필요한 농산물, 수산물, 임산물 등의 생산에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. Kita artikan 역할 itu berperan ya, 역할을 하고 있습니다 berperan. Kata 중요한 itu yang penting, kata 여전히 masih tetap,
생산해서 diproduksi, kata imsanmul hasil hutan, susanmul hasil laut, terus ada nongsanmul itu hasil pertanian, piliohan yang diperlukan, kipun sengwal itu kehidupan pokok ya, atau mata pencaharian pokok, kukmin masyarakat. Jadi kita artikan, akan tetapi ini ya, kata yojoni itu masih tetap ya, yokarel hako ismida, masih tetap berperan penting di produksi hasil laut, hasil hutan imsanmul ya, lalu hasil laut, lalu hasil pertanian, piliohan yang diperlukan pada kehidupan pokok masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, 현재 한국은 전자, 자동차, 주선, 화학 산업 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 가지다, memiliki. 가지고 있습니다, sedang memiliki. 경쟁력, daya saing. 세계적인 secara global, eso, di, 산업, industri, 화학, bahan kimia, juson, pembuatan kapal, 자동차, mobil, 전자, elektronik. 현재, saat ini, 한국, Korea. Kita penggal dari partikel subjek ya Yarbun ya. 현재, saat ini, 한국, Korea. Jadi saat ini Korea sedang memiliki ya. Jadi Korea itu memiliki. 경쟁력 itu daya saing 세계적인 secara global di industri bahan kimia, industri pembuatan kapal, industri mobil, industri elektronik. 특히 삼성, 현대, LG와 같은 대기업들이 ya. Jadi 특히 itu khususnya. 대기업 itu artinya adalah perusahaan besar. Kalau 대기업들 berarti perusahaan-perusahaan besar. Wakaten yang seperti dengan Hyundai, Samsung ya. Jadi kita artikan seperti ini ya, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang seperti LG, Hyundai, lalu Samsung. 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 차지하다, menempati atau memenuhi, wiji, posisi. 중요한 yang penting, 시장에서 di pasar, global. Jadi ini ya, industri-industri besar atau perusahaan-perusahaan besar yang seperti LG, Hyundai, Samsung itu khususnya ya, itu menempati posisi yang penting di pasaran global. 또한 IT와 소프트웨어 산업의 발전을 바탕으로 금융, 교육, 의료, 관광 등의 서비스 산업이 jadi lalu industri, kata 서비스 itu jasa, kata 관광 pariwisata, 의료 medis, 교육 pendidikan, 금융 keuangan, 바탕으로 itu dengan basis ya, kata 발전 perkembangan. 산업 industri, kata software itu software, kata IT itu IT, toan dan lagi. Jadi kita artikan dan lagi ya, dan lagi industri jasa ya, dan lagi industri jasa yang berupa jasa kuankwang, jasa pariwisata, jasa medis, jasa pendidikan, jasa keuangan, dengan berbasis pada perkembangan industri, software, dan IT. 한국의 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. Itu kata ikelta itu artinya adalah menarik perhatian. Kata balcon perkembangan, kata kyongje ekonomi, digital itu digital, Hanguk itu Korea. Jadi itu telah menarik perhatian perkembangan ekonomi digitalnya Korea. Seperti itu. 그리고 한국의 K-pop, 드라마, 영화 등의 세계적인 인기에 힘입어 문화 콘텐츠 산업도 산업 인두스트리 콘텐츠, konten, munwa budaya, himibo, dipengaruhi. Ingie itu pada kepopuleran atau pada kepopularitasan, sekejok secara dunia, 영화, film, drama, K-pop itu K-pop, Hanguk, Korea. Jadi 그리고 kemudian kata 산업 itu industri ya. Kalau
Konten 산업 itu adalah industri konten budaya yang dipengaruhi pada kepopularitasan secara mendunia film, drama, K-popnya Korea pun 큰 주목을 받고 있습니다. 받다 menerima, kata 주목 perhatian, 큰 yang besar, itu pun menerima perhatian yang besar. 최근에는 4차 산업혁명 시대를 대비하여 인공지능, 빅데이터, 자율주행차, 로봇 등의 기술 개발에 많은 투자를 하고 있으며. Jadi kita artikan 최근에는 itu pada baru-baru ini, 투자하고 있으며, ya 투자하고 있습니다. 투자 itu investasi, 많은 yang banyak, 기술 개발에 pada perkembangan teknologi atau pada kemajuan teknologi. Robot itu robot ya, 자율주행차 kendaraan otonom, big data data besar, 인공지능 kecerdasan buatan, 대비하여 melakukan persiapan, 시대 generasi, 혁명 revolusi, 4차 산업 industri yang keempat. Jadi kita artikan dari sini ya, 최근에는 ya pada baru-baru ini, Korea yang maksudnya itu pemerintahan Korea itu Koit sedang melakukan investasi manen yang banyak pada kemajuan teknologinya yang berupa teknologi robot, kata ini 자율주행차 kendaraan otonom, lalu data besar, lalu kecerdasan buatan, dan 대비하여 melakukan persiapan generasi revolusi industri yang keempat. Seperti itu. 이를 통해 새로운 성장 동력을 찾고자 노력하고 있습니다. Lalu 통해, 이를 통해 melalui ini, Korea ya pemerintahan Korea itu 노력하고 있습니다, itu berupaya. 찾고자 mencari, 동력 itu 동력 itu mesin, kata 성장 itu pertumbuhan. Jadi kalau 성장 동력 itu adalah mesin pertumbuhan 새로운 yang baru. Jadi melalui ini pemerintahan Korea itu sedang berupaya untuk mencari mesin pertumbuhan yang baru. 이러한 산업 구조의 변화는, kata 변화 perubahan, 구조 struktur 산업 industri, 이러한 yang seperti ini. Jadi perubahan struktur industri yang seperti ini 한국 경제의 국제 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다. 기여하고 있습니다, berkontribusi. 높이는 pada tingginya, 경쟁력 daya saing, 국제 internasional, 경제 ekonomi 한국 Korea. Jadi 이러한 산업 구조의 변화는, jadi pertumbuhan struktur industri yang seperti ini, 기여하고 있습니다, itu berkontribusi pada 높이 itu tingginya daya saing internasional. Ya, daya saing internasionalnya ekonomi Korea. 확인해요. mari coba kita periksa. 작업장의 환경 관리에 대해 말할 수 있다. Jadi kita bisa berbicara tentang pengelolaan lingkungan tempat kerja. Terus yang bawahnya 자재 창고 관리에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang pengelolaan gudang bahan dasar. Terus 행동을 제안하는 표현을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan ekspresi untuk menyarankan tindakan. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 읽기 ya 여러분, yang nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi silakan pilih atau pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, kata 덮개를 덮고 있습니다. Jadi koit sedang, kata 덮다 sedang menutupi, kata 덮개 penutup ya, sedang menutupi
penutup atau sedang menutupi terpal. Jadi jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분. 정답은 4번입니다. Nomor 2, 이번에서 3번 가지. Jadi dari nomor 2 sampai nomor 3 ini ya. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Oke. 작업장이 엉망입니다. Jadi 작업장 tempat kerjanya 엉망이다. Itu ada berantakan ya. Jadi kalau 엉망입니다 itu berantakan. tempat kerjanya berantakan. 점점점점로 바닥을 쓸어야겠습니다. Jadi saya itu ya겠습니다 harus ya. Saya itu harus menyapunya ya Saya harus menyapu lantai dengan menggunakan apa? Kalau menyapu lantai itu dengan menggunakan apa? Nomor 1 golek kain lap. Nomor 2 빗자루 sapu. Kalau nomor 3 serigi sampah. Nomor 4 seripatki itu adalah serokan sampah. Jadi jawabannya jelas ya adalah nomor 2. Jadi saya itu harus menyapu lantai dengan menggunakan sapu. 정답은 2번입니다. nomor 3, 작업장에 냄새가 심합니다. Jadi di tempat kerja 냄새 itu baunya sangatlah parah. Jadi di tempat kerja itu baunya sangat busuk sekali gitu ya. Baunya sangat tak sedap. Terus 창문을 점점점점. Jadi titik-titik jendela, kemudian 환기를 합시다. Mari kita lakukan pertukaran udara. Kira-kira itu apa? Nomor 1 열고. Membuka jendela, kemudian mari kita melakukan pertukaran udara. Nomor 2 창문을 닦고. Mengelap jendela, lalu mari kita lakukan pertukaran udara. Nomor 3 잠그고 itu 창문을 잠그고. Jadi mengancingkan ya, mengancingkan jendela, kemudian mari kita melakukan pertukaran udara. Nomor 4 두드리고 ya, 창문을 두드리고 artinya adalah memukul jendela ya, memukul-mukul jendela, kemudian mari kita melakukan pertukaran udara. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. 창문을 열고 ya, membuka jendela, kemudian mari kita melakukan pertukaran udara. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya 여러분. 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi 골라, pilihlah 표현, ekspresi atau ungkapan ya. Pilihlah ungkapan yang benar, pergi masukkan ke pinggan, 문장을 완성하십시오. Jadi mari sempurnakanlah kalimatnya. Oke, sekarang yang nomor 4 mari kita bahas ya pun pelan-pelan. 자재 창고에는 많은 물품이 들어오고 나갑니다. Jadi kita penggal dari sini, di gudang bahan dasar atau di gudang bahan baku 많은 물품이, yaitu artinya adalah banyak produk atau banyak barang ya, teroko yang masuk dan barang yang keluar. Jadi di gudang bahan baku atau di gudang bahan dasar ya, banyak barang atau banyak produk yang masuk dan juga banyak produk yang keluar. Gitu loh ya maksudnya itu. 그래서 oleh karena itu 매일 물품을 세어서. Jadi oleh karena itu setiap hari kata seo itu berasal dari kata seda. Seda itu artinya adalah menghitung ya 여러분 ya, menghitung jumlah itu dengan kata seda. Seda itu menghitung jumlah. Jadi kalau seoso itu menghitung lalu. Jadi seperti itu ya. 그래서 oleh karena itu setiap hari itu kita itu harus menghitung produknya so. Lalu manenji, mat itu benar. Kalau manenji, oh ya ini ada yang tanya ya, Mas kalau akhiran nenji itu apa sih Mas artinya? Jadi itu artinya itu seperti ini ya Bun. Jadi kalau misalnya gini, mata itu benar. Kalau manenji itu benar atau tidaknya sih, atau benar atau enggak sih gitu ya. Jadi seperti itu ya. Manenji wakin heya hamida. Kita itu harus mengeceknya. Jadi seperti ini ya artinya tuh. Sehingga atau oleh karena itu setiap hari kita itu harus menghitung produknya, lalu benar atau tidaknya kita itu harus mengeceknya. Seperti itu ya. Contoh yang lain misalnya gini. 안디씨는 ya 안디씨는 어떤 사람인지 ya 어떤 사람인지 몰라요. 안디씨는 saudara Andi
Oton 사람인지, orang yang bagaimana sih? 몰라요, saya nggak tahu. Seperti itu. Contoh lain misalnya, 오늘은 hari ini, ya. 오늘은 우리 muo 먹는지. Jadi 오늘은 우리 muo 먹는지. Jadi hari ini kita muo 먹는지. Akan makan apa sih? 몰라요, saya nggak tahu. Jadi artinya tuh kayak gitu ya ya. Kalau ini mata benar, kalau manenji berarti benar atau enggak sih? Wakin heya hamnida. Kita harus mengeceknya. Seperti itu. Ceko cangko kualiesa. Jadi di pengelolaan gudang bahan dasar, kacang 중요한 일은, ya, pekerjaan yang paling penting itu adalah apa kira-kira? Nomor 1, 물품을 판매하는 곳입니다. Itu adalah hal yang menjual produk. Nomor 2, 온도를 유지하는 것입니다. Hal yang menjaga temperatur suhu. Nomor 3, 재고를 파악하는 것입니다. Hal yang mengecek stok barang. Nomor 4, 자재를 운반하는 것입니다. Hal yang mengangkut, ya, atau memindahkan jaje itu bahan dasar atau bahan baku, bahan pokok itu ya. Jadi yang paling betul itu yang nomor berapa ya Bun? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya. 재고를 파악하는 것입니다. Hal mengecek stok persediaan barang. Itu yang paling penting. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut ini, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita bahas bersama-sama pelan-pelan. 한국의 산업 구조는 과거에는 농업과 경공업 중심이었지만, jadi kita penggal dari sini ya 여러분. 구조 itu struktur. Struktur industrinya Korea itu ya pada masa lalu itu berpusat pada industri ringan dan industri pertanian. Jiman akan tetapi 현재는 saat ini 전자, 자동차, 조선 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. Ya, akan tetapi saat ini Kacita itu memiliki ya, kachiko ismida itu sedang memiliki, kita artikan memiliki saja. Akan tetapi saat ini memiliki daya saing secara mendunia di bidang industri pembuatan kapal, industri mobil, lalu industri elektronik. 또한 dan lagi IT와 소프트웨어 산업의 발전을 바탕으로 금융, 교육, 의료, 관광 등의 서비스 산업이 ya. 또한 dan lagi ini ya, 산업 itu industri, dan lagi industri jasa yaitu jasa pariwisata, jasa medis, jasa pendidikan, jasa keuangan dengan berbasis pada perkembangan industri software dan IT. 한국의 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. Ya, ikelko 있습니다. Itu menarik perhatian ya. Menarik perhatian perkembangan ekonomi digitalnya Korea. 그리고 kemudian 한국의 K-pop, 드라마, 영화 등의 세계적 인기에 힘입어 문화 콘텐츠 산업도 ya. Kemudian industri konten budaya yang dipengaruhi pada popularitas secara mendunia, film, drama, lalu K-popnya Korea itu ya pun kenjumokul 받고 있습니다. Itu mendapatkan perhatian yang besar pula. Seperti itu. Coba kira-kira yang sesuai dengan isi artikel yang kita baca yang nomor berapa ya 여러분? Nomor 1, 과거 한국의 산업 구조는 ya struktur industri Korea masa lalu ya di masa lalu. 금융, 교육, 의료 중심이었습니다. Itu menitik beratkan atau berpusat pada
Eurio itu medis, pendidikan, dan keuangan. Padahal kalau masa lalu itu berpusatnya pada industri ringan dan industri pertanian ya yang ini ya. Jadi ini kurang tepat. Nomor 2, 한국의 금융, 교육, 의료, 산업은 jadi industri, medis, pendidikan, lalu ekonomi Korea ya industri perbankan atau industri keuangannya Korea 아직 발전하지 못하였습니다. Itu masih belum berkembang, itu artinya ya. Jadi industri medis, pendidikan, lalu keuangan Korea itu masih belum berkembang, padahal sudah berkembang. Kurang cocok ya ini ya. Nomor 3, 한국의 농업과 경공업은 jadi ini ya industri ringan dan industri pertaniannya Korea 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. Itu memiliki daya saing secara mendunia. Ya kurang tepat ya Rabun ya. Padahal yang ada daya saingnya itu bukan industri ini, yang ada saingnya adalah industri Chonja itu elektronik, Jadongja mobil, lalu Joseon industri pembuatan kapal. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Jadi nomor 1, 2, 3 tidak sesuai, jawabannya jelas nomor 4 ya. Kita artikan nomor 4, 한국의 K-pop과 드라마는 jadi drama dan K-popnya Korea 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. Itu mendapatkan popularitas secara mendunia seperti itu. Oke, jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분 yang nomor 1 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang kata en itu berarti yang telah kalian dengarkan seperti itu. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa yang ada hubungannya. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 작업장 청소 좀 해야겠어요. 그럼 저는 바닥을 닦을게요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 작업장 청소 좀 해야겠어요. Jadi kata ya겠어요 itu artinya adalah harus ya. Kita harus, kata 좀 ini artinya sedikit ya. Tapi bisa juga diartikan untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi tidak usah kita artikan. Ya, kita harus membersihkan tempat kerja. Lalu, 그럼 저는 바닥을 닦을게요. Ya, 그럼 kalau begitu saya akan mengelap lantainya. Ya, akan mengelap lantai. Berarti jawabannya nomor berapa ya, Bun? Jawabannya jelas ya, nomor 1. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1 opsi pertama 네 아주 조용해요. Jadi ya sangat sepi atau ya sangat sunyi gitu jawab bisa ya. Nomor 2 네 냄새가 심해요. Ya baunya parah atau ya baunya tidak sedap. Nomor 3 아니요 시끄럽지 않아요. Tidak berisik gitu. Nomor 4 아니요 쾌적하지 않아요. Tidak menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan. Coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 작업장 소음이 심해요? 1. 네, 아주 조용해요. 2. 네, 냄새가 심해요. 3. 아니요, 시끄럽지 않아요. 4. 아니요, 쾌적하지 않아요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 작업장 숨이 심해요. Apakah suara tempat kerjanya itu parah atau suara di tempat kerjanya itu bising atau berisik gitu ya. Jawabannya nomor berapa ya 여러분?
Oke, jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 여러분 ya. 아니요, 시끄럽지 않아요. tidak berisik. Oke, 정답은 3번입니다. sekarang yang nomor 3 ya, 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 업무 변경. Jadi 변경 itu artinya adalah ganti tempat kerja atau ganti pekerjaan ya, maksudnya berganti pekerjaan. Nomor 2, 주의 사항 itu adalah poin atau hal yang harus diperhatikan. Nomor 3, 작업 순서. 순서 itu artinya adalah urutan kerja, urutan kerja. Nomor 4, 정리 정돈 itu artinya adalah menata dan merapikan kembali. Jadi pembenahan kembali atau menata dan merapikan kembali. Seperti itu. Coba nomor 3, mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 왜 온도를 자주 확인하세요? 식품 창고는 온도 유지가 중요해요. 온도가 올라가면 안 되니까 자주 확인해야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya, 여러분. 왜 온도를 자주 확인하세요? Jadi seperti itu ya. 왜 itu kenapa? Kenapa kok Anda itu sering mengecek temperatur suhunya gitu ya? 식품 창고는 온도 유지가 중요해요. Jadi gudang bahan makanan itu menjaga suhu atau menjaga temperatur itu sangatlah penting. 온도가 올라가면 ya suhunya jika pergi naik atau suhunya jika naik, 안 되니까 dikarenakan itu tidak boleh. 자주 확인해야 돼요. Kita itu harus sering mengeceknya. Seperti itu. Jadi nomor 3 ini ya, Bun. Ya, dua orang ini itu sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya adalah kalau merapikan dan menata kembali atau pembenahan kembali jelas bukan ya. Terus ini ganti pekerjaan atau berganti kerja itu juga berganti tempat kerja juga nggak cocok ya. Terus 작업 순서 urutan pekerjaan juga bukan. Jadi yang paling tepat itu adalah 주의 사항, itu adalah hal atau poin yang harus diwaspadai atau poin atau hal yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 karena disuruh menjaga suhu untuk tetap stabil seperti itu ya. Jadi karena kalau naik itu nggak boleh. Jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya, 여러분. 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau sebagai perkataan yang berhubungan gitu ya. Coba nomor 1, opsi pertama, 사람들을 불렀어. Jadi aku akan 불렀어 itu artinya adalah memanggil. Jadi saya akan memanggil orang-orang lalu aku akan memindahkannya. Itu nomor 1. Nomor 2, 오염되지 않도록 ya. 주의하겠습니다. Jadi aku kesmida akan berhati-hati. Jadi saya akan berhati-hati turok supaya tidak tercemar. Ya, kata uyom itu pencemaran, kalau uyom tidak itu tercemar. Kalau uyom 되지안 berarti tidak tercemar. Nomor 3, 작동이 잘 되는지 점검하겠습니다. Jadi ini ya, 작동 itu beroperasi. Jadi apakah sudah beroperasi dengan baik ya? Apakah sudah beroperasi dengan baik? Aku akan mengeceknya. Maksudnya itu sudah beroperasi dengan baik atau belum ya, aku akan mengeceknya. Seperti itu. Nomor 4, 크기별로 분류해서 aku akan mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuai dengan besarnya. Lalu aku akan membungkusnya. Jadi akan ku kelompokkan sesuai dengan besarnya lalu saya akan membungkusnya. Seperti itu ya. Jadi coba mari
Nomor 4 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이 자재들은 밖에 두면 안 돼요. 창고에 보관해야 돼요. 1. 사람들을 불러서 옮기겠습니다. 2. 오염되지 않도록 주의하겠습니다. 3. 작동이 잘 되는지 점검하겠습니다. 4. 크기별로 분류해서 포장하겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 이 자재들은 밖에 두면 안 돼요. Jadi kita penggal dari sini ya. 자재 itu artinya adalah bahan dasar atau bahan baku. Jadi bahan-bahan baku ini atau bahan-bahan dasar ini tidak boleh jika ditaruh di luar. Kata duda itu menaruh ya. Kata pakai di luar. Jadi bahan-bahan baku ini tidak boleh jika ditaruh di luar. 창고에 보관해야 돼요. Jadi harus disimpan di gudang. Seperti itu. Berarti jawabannya nomor berapa ya, 여러분? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. 사람들을 불러서 saya akan memanggil orang-orang lalu 옮기겠습니다. Aku akan memindahkannya. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 다른 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang kata en itu yang telah ya, yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Coba nomor 1 opsi pertama, 남자는 어제 늦게 퇴근했습니다. Jadi laki-laki 어제 kemarin telah pulang kerja secara larut atau telah pulang kerja sampai larut malam gitu ya. Nomor 2, 여자는 청소 도구를 가져올 것입니다. Kata al-qasimida itu sama seperti al-qoyeyo ya. Cuman kalau al-qasimida itu bentuk nida, kalau al-qoyeyo itu bentuk yo. Jadi wanita al-qoyeyo atau al-qasimida itu mungkin akan datang dengan kajo, membawa peralatan kebersihan. Nomor 3, 작업장이 깨끗하게 청소되어 있습니다. Kata 청소하다 atau 청소해요 itu artinya dalam membersihkan. Kalau 청소되다 itu artinya adalah dibersihkan. Jadi tempat kerjanya itu telah dibersihkan secara bersih. Seperti itu. Nomor 4, 두 사람은 오늘 페인트 작업을 할 것입니다 atau 할 거예요. Jadi dua orang al 거예요 atau al 것입니다 itu kemungkinan akan melakukan pekerjaan mengecat ya hari ini. Jadi dua orang hari ini kemungkinan akan melakukan pekerjaan mengecat seperti itu. Coba nomor 5 mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nyambung itu nomor berapa? 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 작업장이 엉망이네요. 냄새도 많이 나고요. 어제 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 청소를 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환기부터 해야겠어요. 아공 씨는 청소 도구 좀 가져오세요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 작업장이 엉망이네요. Jadi 작업장 itu tempat kerjanya itu berantakan ya. Jadi tempat kerjanya berantakan ya. 냄새도 많이 나고요. Kemudian baunya juga banyak terjadi. Maksudnya itu dan juga sangatlah bau sekali gitu ya. 어제 페인트 작업을 했거든요. 거든요 itu artinya alasannya sebab ya. Alasannya sebab kemarin saya itu telah melakukan kerja mengecat. 너무 늦어서 so itu sebab sangatlah larut.
청소를 못하고, aku itu tidak melakukan bersih-bersih, kemudian 퇴근했어요, aku itu langsung pulang kerja atau langsung pulang ke rumah, seperti itu. Lalu yang temannya bilang, 일 시작하기 전에, sebelum mulai bekerja, 환기부터 해야겠어요. Harus melakukannya mulai dari menukar udara atau melakukan sirkulasi udara. Agung 씨는 청소 도구 좀 가져오세요. Saudara Agung, ya, saya mohon ini ya, Saudara Agung, bawalah datang peralatan kebersihan. Kata cum ini nggak ada artinya ya, ini untuk mempersopan, untuk memperhalus kalimat di depannya. Saudara Agung, bawalah datang, ya, bawalah datang peralatan kebersihan, seperti itu. Jadi yang betul ini nomor berapa ya jawabannya, nomor 5 ini. Jadi yang sesuai dengan isi yang kita dengarkan tadi itu yang nomor berapa? Ya, jawabannya adalah yang nomor 1 ya. 남자는 어제 늦게 퇴근했습니다. Jadi laki-laki kemarin itu telah pulang kerja sampai larut malam. Oke, 정답은 1번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 35 ya walaupun nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu di bab 36. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.